Hai kawan-kawanku semua, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film An American Werewolf in London tahun 1981. Film ini ceritanya tentang perawat cantik yang punya cowok ganteng-ganteng tapi manusia serigala. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di Inggris bagian timur laut ada truk yang penuh domba berhenti buat nurunin dua orang backpacker dari Amerika, David Kessler sama Jack Goodman. Sebelum pergi, si pak supir ngingetin mereka buat selalu waspada dan tetap di jalur jalan. Nah, dua orang ini mulai jalan kaki lah melintasi daerah padang rumput di Yorkshire, Inggris. Ini semua bagian dari perjalanan 3 bulan yang nanti bakal bawa mereka ke Italia, dimana Jack pingin ketemu sama cewek yang dia suka dari SMP. Pas hari udah malam, mereka mutusin untuk berhenti di pemukiman warga buat istirahat dan makan malam. Gak pakai lama, akhirnya mereka nemuin satu bar yang namanya Slaughter Red Lamb dengan tanda plang kepala serigala yang kena tombak. Begitu masuk, semua orang di dalam bar langsung diem. Mungkin di pikiran mereka, ngapain pula ada turis datang malam-malam. Sambil nunggu pesanan, Jack nengok di tembok ada gambar bintang yang diapit 2 lilin. Menurut mitos yang dia baca, simbol itu dipakai dalam ilmu sihir untuk perlindungan. Daripada penasaran, ditanyalah kenapa mereka ada simbol pentagram itu. Tapi nggak taunya semua orang di bar jadi pada emosi dan malah jadi ngusir mereka berdua. Di luar hujan badai mulai datang. Si bartender nggak setuju mereka dibiarin pergi dalam keadaan cuaca buruk. Bapak-bapak di bar nggak peduli. Mereka tetap aja ngusir turis Amerika itu. Tapi sebelum pergi, mereka ngingetin agar tetap di jalur jalan dan waspada sama bulan purnama. Setelah turis itu keluar dari bar, beberapa orang malah jadi khawatir. Dipikir mereka baru aja numbalin 2 orang. Tapi ya mau kayak mana, kalau dikasih tahu pun mungkin turis itu nggak bakal percaya dengan cerita kampung mereka. Gak disangka tiba-tiba aja terdengar suara lolongan serigala. Si bartender nyuruh mereka buat segera pergi jemput 2 turis itu. Tapi mereka malah pura-pura nggak dengar. Walau lagi hujan deras, David sama Jack nyanyi-nyanyi biar nggak ketakutan di jalan sepi. Tapi nggak sengaja mereka malah keluar jalur dari jalan utama. Gak berapa lama mendadak mereka dengar ada suara lolongan serigala. Jadi panik kembut ketakutan lah. Mereka berniat balik ke pemukiman warga, tapi malah nyasar pula. Gak ada pilihan lain, mereka lari ke arah yang berlawanan dari suara lolongan itu. Tapi sialnya si David malah terjatuh. Waktu mau dibantu berdiri ya kan, tiba-tiba aja si Jack kena terkam. Badannya habis sekali dicabik-cabik sampai nyawa pun leung. Gak pakai lama, abis itu si David dikejar. Pas dia kena terkam, mendadak orang-orang yang ada di bar tadi datang ngasih tembakan dan ngebunuh werewolf itu. Sebelum David pingsan, dia sekilas nengok di sampingnya malah muncul pria bugil yang berselemak banyak kecap akibat luka tembak. 3 minggu kemudian, David terbaring koma di rumah sakit London. Dia dirawat sama dokter J.S. Hirsch dan perawat Alex Priest. Agak lain kalau ku dengar nama Alex buat cewek. Ku ubah aja lah jadi Alexandra ya weh. Panggilannya Sandra. Cocok kan rasa kan? Orang ini dua bicarain tentang David yang masih belum juga sadar. Dari laporan polisi, pasien diserang sama orang gila yang kabur dari RSJ. Di hari itu juga akhirnya David terbangun. Dia ngobrol sama dokter dan juga seorang karyawan kedutaan Amerika. Mereka bilang kalau keluarganya udah dikasih tahu tentang kejadian tragis itu. Waktu dengar kabar Jack udah meninggal, David langsung panik ketakutan. Perawat segera ngasih obat penenang. Tapi sebelum tertidur lagi, David bilang kalau dia nggak diserang orang gila. Sebenarnya mereka diserang serigala gede. Beberapa jam kemudian, 2 detektif dari Skotlandia datang wawancarain David. Tapi mereka nggak percaya sama cerita David yang bilang diserang serigala. Laporan otopsi dari kepolisian dan kesaksian dari penduduk sana bilang kalau penyerangan itu dilakukan manusia. Jadi detektif mikir korban mungkin halusinasi karena gegar otak. Si David pun jadi bingung, kok bisa pula ada saksi mata yang bilang kayak gitu. Dokter Hirsch diagnosa kalau masalah mungkin ada di ingatannya. Tapi David tetap yakin ingatannya baik-baik aja. Cuma yang mulai buat dia ragu adalah kewarasannya sendiri. Semenjak kejadian tragis itu, dia mulai dapat mimpi buruk tentang lari-lari di dalam hutan dalam keadaan bugil. Dan dia juga terus-terusan makani binatang liar.
Di saat makan siang dianterin, David nggak ngerasa lapar. Dia sama sekali nggak mau makan. Gara-gara nggak bisa ngasih obat kalau perut kosong, jadi perawat Sandra nyuapin si pasien. Dapat servisan yang kayak gitu malah ngebuat David jadi terpesona dengan kecantikannya. Selesai minum obat, David tidur dan langsung dapat mimpi buruk lagi. Kali ini dia lari-lari di hutan pakai baju backpacker. Dia kemudian lihat dirinya lagi di ranjang rumah sakit. Terus perawat Sandra datang dan mukanya malah berubah jadi monster. Di saat terbangun dari tidur, David cerita ke Dr. Hirsch kalau mimpi kali ini benar-benar jelas dan terasa nyata. Tapi Dr. Hirsch malah ngecek lukanya yang udah mulai baikan. Terus dia bilang kalau mimpi buruk itu diakibatkan pengalaman traumatis. Sekarang si David mulai takut sendirian. Jadi Dr. Hirsch nyuruh perawat Sandra buat nemenin dia di malam hari. Waktu lagi dibacain buku, gak berapa lama David ketiduran dan dia dapat mimpi buruk lagi. Kali ini dia lagi ada di rumah keluarganya. Secara tiba-tiba dia nengok tentara monster ngebunuh semua orang dan rumahnya pun dibakar. Begitu bangun dia langsung cerita ke Sandra. Tapi mendadak tentara monster muncul dan langsung ngebunuh Sandra juga. Di keesokan pagi, David akhirnya beneran udah bangun dari tidur. Waktu dia mau makan ya kan, tiba-tiba aja dia nengok hantu Jack muncul di ruangannya dengan banyak bekas luka yang ngeri kali. Jack ngasih tahu kalau mereka berdua udah kena kutukan setelah diserang manusia serigala. Si Jack bilang kalau David bakal berubah jadi werewolf pas bulan purnama yang akan muncul 2 hari lagi. Kalau dia nggak mau ngebunuh orang, satu-satunya cara adalah dia harus mengakhiri hidupnya sendiri. Ngedengar hal gila itu, David langsung panik ketakutan dan mencet tombol darurat buat manggil perawat. Pas si Sandra dateng ya kan, gak disangka David malah ngasih cipokan pula. Abis itu dia bilang kalau dirinya adalah manusia serigala dan hantu Jack barusan datang gentayangin dia. Dengan gugup malu, Sandra bilang kalau itu cuma mimpi buruk aja. Beberapa hari kemudian, David akhirnya dinyatakan udah sehat dan bisa pulang. Karena udah suka sama suka, untuk sementara waktu Sandra ngajak David buat tinggal di apartemennya. Gak usah pala heran kali kalian weh, orang barat memang kayak gitu. Apa nggak enak kali ya kan? Di malam itu, setelah selesai ngelakuin hal yang menyenangkan di atas kasur dan Sandra pun udah tidur, David masuk ke kamar mandi. Dan di situ dia ketemu lagi sama hantu Jack. Kali ini badan Jack makin berubah jadi tambah rusak dan busuk. Di sini Jack ngejekin David karena punya pacar perawat. Habis itu dia ngingetin lagi kalau David harus mati, kalau enggak orang yang dicintainya akan jadi korban. Dipikir cuma halusinasi, David berusaha ngeyakinin diri kalau yang ditengoknya nggak nyata. Tapi ternyata hantu Jack tetap aja ada di depan mukanya. Gak berapa lama Sandra terbangun dan dia langsung datang nyamperin. Sekali lagi David nyeritain tentang dirinya yang bakalan berubah jadi werewolf. Tapi Sandra bilang kalau itu mungkin cuma rasa penyesalan bersalah karena nggak bisa selamatin nyawa kawannya. Di keesokan harinya, Dr. Hirsch pergi jauh ke pemukiman Yorkshire buat nyari tahu sendiri tentang kejadian yang diceritain David. Pas udah sampai di bar, orang-orang di sana malah pura-pura nggak tahu apa yang dia tanyain. Bahkan waktu Hirsch ngomong tentang bintang pentagram di tembok, mereka cuma bilang kalau itu udah ada dari dulu dan simbol itu cuma buat dekorasi aja. Karena nggak dapet informasi apapun, Dr. Hirsch akhirnya mutusin buat pergi. Tapi pas mau masuk ke mobil, dia dipanggil seorang pria yang ngasih peringatan kalau David dan orang-orang di sekitarnya lagi dalam bahaya. Sebelum pria itu mau ngasih tahu lebih banyak, mendadak ada orang dari bar keluar dan nyuruh dia segera pergi. Gak ada pilihan lain, akhirnya Dr. Hirsch pun balik ke London. Di suatu ketika, waktu Sandra mau berangkat kerja, David keluar buat ngasih cipokan. Tapi nggak sengaja ternyata pintu apartemen malah terkunci dari dalam. Jadi dia muter ke belakang gedung dan manjat ke jendela buat masuk. Mendadak ada kucing lewat dan malah ketakutan pula nengok si David. Ya tentu aja jadi terbengong heran lah dia. Kucing oranye kan ras terkuat, nggak takut sama apapun. Setelah berhasil masuk ke dalam apartemen, David penasaran ngecek giginya dan geram di depan cermin. Tapi dia nggak lihat ada yang aneh. Abis itu dia coba buat sibukin diri. Dari nonton TV, makan, sampai baca buku. Tapi tetap aja dia ngerasa cepat bosan. Gak ada kesibukan yang bisa ngilangin rasa gelisahnya. Di saat udah malam ya kan, tiba-tiba aja terjadi hal yang gak terduga. David mulai teriak-teriak. Dia ngerasa badannya panas sekali kayak kena bakar. Dan secara perlahan, dia akhirnya berubah jadi manusia serigala. Wih, ngeri kali perubahannya weh. Pas pula di malam itu lagi bulan purnama. Ternyata yang dibilang Jack betul-betul terjadi. Selesai berubah, dia langsung kabur dari apartemen.
Mangsa pertamanya adalah pasangan yang lagi mau mampir ke rumah kawannya buat pesta makan malam. Di rumah sakit, Dr. Hirsch mulai khawatir soal David. Jadi dia ngehubungi apartemen Sandra buat ngecek keadaannya. Tapi karena nggak ada yang angkat telepon, Dr. Hirsch mutusin buat cerita ke Sandra soal apa yang dia temui di pemukiman Yorkshire. Dari hasil penyelidikan, luka David ternyata udah dirawat dan dimanipulasi sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Dr. Hirsch curiga kalau David udah dihipnotis sama warga yang ada di sana. Dia jadi khawatir kalau David bakal keluar dan ngebunuh orang lain gara-gara halusinasi trauma tingkat tinggi yang ngira dirinya adalah monster serigala. Jadi dia pun mutusin buat nelpon polisi. Si Sandra nyaranin kalau yang David butuhin itu bantuan psikiater. Tapi sarannya nggak didengar karena dipikir perawatnya itu udah jadi bucin. Balik lagi ke tempat David yang masih nyari mangsa berikutnya. Di tempat penimbunan barang rongsokan, dia ngebunuh 3 orang gelandangan. Abis itu dia masuk ke stasiun kereta bawah tanah dan nyerang seorang pria yang baru aja pulang kerja. Di keesokan paginya, David terbangun dalam keadaan bugil di dalam kandang serigala di kebun binatang. Dia nggak ingat sama sekali apa yang terjadi tadi malam. Si serigalanya ya kan malah nggak nerekam pula. Mereka malah nganggap David adalah kawan. Makanya itu dia jadi gampang buat kabur dari kandang. Dari berondok di balik pohon, kemudian pindah ke semak-semak. Dia nyari cara biar nggak kelihatan sama orang-orang. Abis itu dicurinya balon dari bocil buat nutupin burungnya. Dan kemudian lari sekencang mungkin buat ngambil mantel dari bangku. Dan akhirnya dia pun berhasil naik bus buat pulang ke apartemen. Di lain tempat, waktu Dr. Hirsch pergi beli koran, dia nengok ada berita tentang banyak kematian mutilasi yang terjadi tadi malam. Secara bersamaan, David akhirnya sampai ke apartemen. Sandra langsung lega nengok kemunculan David. Tapi dengan keadaan pakai mantel cewek dan diceritain dia tadi terbangun di kebun binatang, ya tentu aja Sandra ngerasa kok agak lain si kawan ini. Tiba-tiba aja Dr. Hirsch nelpon buat ngecek keadaan David. Dan si Sandra ngasih tahu kalau dia baru aja pulang. Dipikir berita pembunuhan di koran ada hubungan dengan David, jadi dia nyuruh agar Sandra bawa pacarnya itu ke rumah sakit buat dicek kesehatan mentalnya. Padahal ya kan si David udah minta main. Tapi demi kebaikan bersama, akhirnya mereka segera naik taksi untuk pergi ke rumah sakit. Waktu lagi ngobrol dengan supir taksi ya kan, mereka berdua ngedengar berita tentang banyak kematian mutilasi yang ditemukan tadi malam. David langsung nyangka kalau itu adalah perbuatannya. Dia nyuruh si sopir buat segera berhentiin mobil. Pas udah turun sambil terotak batin dengan penuh emosi, dia ngedatangin polisi lalu lintas. Terus David teriak-teriak ngasih tahu kalau dialah yang udah bunuh korban mutilasi tadi malam. Tapi si pak polisi malah nganggep dia orang gila. Dan orang-orang mikir bacotannya itu cuma prank aja. Karena nggak ada seorang pun yang peduli, David bilang ke Sandra untuk jangan dekat-dekat karena dirinya berbahaya. Kemudian mendadak dia ngasih cipokan dan bilang kalau dia mencintainya. Habis itu David langsung pergi kabur ninggalin Sandra gitu aja. Di rumah sakit, Dr. Hirsch didatangin lagi sama para detektif. Mereka bilang kalau hasil lab ngeduga kalau pembunuhnya itu punya cakar kayak binatang buas. Mereka janji bakal nyari keberadaan David. Tapi kepolisian belum curiga kalau kasus pembunuhan itu ada hubungan dengan pasiennya. Di tengah kota, di dalam telepon umum, David nelpon keluarganya buat ngomong pesan-pesan terakhir. Dia ngungkapin rasa sayang ke mereka semua. Setelah telepon ditutup, dia berniat ngakhirin hidupnya sendiri. Tapi ternyata David nggak berani nekat dan mikir cara lain yang lebih cepat dan nggak ngerasain kesakitan. Pas lagi terotak kebingungan ya kan, tiba-tiba aja dia ketemu dengan hantu Jack lagi. Sekarang badannya makin tambah hancur mirip kayak zombie. Si Jack ngajak David buat ngobrol di dalam bioskop. Begitu udah di dalam, Jack ngenalin kawan-kawan hantu barunya yang ternyata semua adalah korban yang udah dibunuh David. Masing-masing dari mereka ngasih ide gimana cara ngakhirin hidup tanpa rasa sakit. Saling berdebatlah mereka semua, ngasih tahu cara agar David bisa cepat mati. Gak terasa malam pun tiba, yang ternyata masih terjadi bulan purnama. Gak pakai lama ya kan, David pun akhirnya berubah lagi jadi werewolf. Semua orang di dalam bioskop kena serang dengan sadis. Abis itu si petugas tiket yang nengok kejadian sadis di dalam bioskop langsung teriak-teriak minta tolong. Salah satu polisi ngeberaniin diri masuk ke dalam gedung. Dan secara terkejut dia nengok serigala yang lagi makani badan orang-orang. Dia langsung pergi kabur keluar dan minta bantuan ke polisi yang lain. Pintu ditahan agar serigala nggak kabur. Tapi ternyata nggak ada yang bisa nahan kekuatan si werewolf.
David ngebunuh si detektif yang kebetulan ada di sana. Jadi pada berpanikanlah semua orang yang ada di tengah kota. Gara-gara kekacauan itu malah bikin banyak kecelakaan mobil. Setelah dapat kabar dari pihak kepolisian, Dr. Hirsch dan Sandra segera nyusul ke TKP. Mereka yakin kejadian itu ada hubungannya dengan David. Waktu udah sampai ya kan, mereka segera pergi masuk ke dalam keramaian. Dan ternyata si werewolf masuk ke gang buntu. Dengan nekat, Sandra nerobos kerumunan orang-orang. Dia yakin bisa nyadarin David biar dia bisa berubah jadi manusia lagi. Pas udah dideketin ya kan, Sandra dengan lembut bilang kalau dia cinta padanya. Tapi ternyata percuma. Waktu werewolf mau nerekam badannya, polisi sniper langsung ngasih tembakan yang ngebuat si werewolf mati dan berubah jadi manusia lagi. Si Sandra nangis-nangis. Sedih kali dia nengok badan David yang udah mati terkapar. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur film horror thriller An American Werewolf in London tahun 1981. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kalau pasangan kalian punya sifat kayak anjing, segera tinggalkan. Nanti hati kalian malah kena terkam pula, yang akhirnya ngebuat penyesalan. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and